kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi hari ini kita boleh bersyukur, mengucap syukur karena kita masih diberikan kesehatan, bisa sekolah, bisa makan, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu semua adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kita awali dengan memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita melalui kebaktian online pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan karena kita sudah dipanggil Tuhan untuk bisa bersekutu bersama, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita walaupun masih di dalam rumah masing-masing, tapi Tuhan sudah memanggil kalian semua dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita memuji nama Tuhan. Ayo kita sambil bertepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah.
persembahan yang sudah orang tua kalian berikan, biar nantinya persembahan ini bisa kita kumpulkan di dalam gereja, bisa dimasukkan di kotak persembahan di gereja, dan untuk menyertai di dalam kita berpersembahan pada pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu dengan judul persembahanku. Kita akan memuji nama Tuhan, persembahanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, kita sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Biarlah persembahan ini sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja Temanggung, terlebih di sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama sudah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini, biar persembahan ini sungguh-sungguh berguna untuk kebesaran nama-Mu di dalam kami berbakti, di dalam kegiatan kami, di dalam komisi anak, sehingga semuanya boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh menjadikan berkat bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati yang memegang persembahan ini, biar persembahan ini akan menjadikan Engkau persembahan ini Engkau sucikan, biar persembahan ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau tuntun dan sertai kami, biarlah firman-Mu ini nantinya bisa betul-betul kami lakukan di dalam kehidupan kami, biarlah kami akan kami patri di dalam hati kami, dan akan menjadi berkat untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Biarlah apa yang kami lakukan melalui firman pada pagi hari ini, Tuhan, sungguh-sungguh akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Juga Engkau sertai yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu semua karena Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat untuk anak-anak di rumah dan mereka akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kira-kira 200 tahun yang lalu di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat, ada keluarga, ayah dan ibu yang bernama keluarga Keller. Ayah dan ibu Keller baru saja mendapatkan anugerah dari Tuhan, seorang bayi perempuan yang diberi nama Helen. Ia dirawat dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih. Pada suatu hari, ketika Helen berumur 1,5 tahun, Ibu Keller mendapati Helen terjatuh di kamar mandi. Hal itu menyebabkan Helen mengalami demam tinggi adik-adik. Ayah dan ibu mulai khawatir dengan kondisi Helen. Dan segeralah mereka memanggil dokter. Dokter memberikan Helen obat, memberikan Helen semangat untuk bisa sembuh. Setelah beberapa hari berlalu, keadaan Helen mulai membaik. Tentu ayah dan ibu sangat gembira adik-adik. Melihat Helen semakin hari kondisinya semakin membaik. Nah, karena Helen kondisinya semakin membaik, ibu berniat untuk membelikan boneka untuk Helen. Ketika ibu ingin memberikan boneka itu kepada Helen, ibu melihat Helen tidak mengulurkan tangannya. Bahkan pandangan Helen kosong. Akhirnya, ibu tahu apa yang terjadi kepada Helen. Karena demam waktu itu, Helen terjatuh di kamar mandi. Itu membuat Helen tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Ibu mulai menangis adik-adik. Lalu ibu bergegas memanggil ayah dan meminta ayah untuk menelpon kembali dokter yang pernah memeriksa Helen ketika Helen demam tinggi. Dokternya pun datang adik-adik dan memeriksa Helen. Usai memeriksa, dokter menjelaskan kepada ayah dan ibu bahwa Helen tidak bisa disembuhkan. Ayah dan ibu tak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi anaknya adik-adik. Waktu pun berlalu. Keluarga Keller akhirnya sepakat untuk membesarkan Helen seperti anak-anak normal lainnya. Mereka mengajarkan berbagai hal kepada Helen. Dengan tekun dan sabar, ibu dan ayah selalu mengulangi apa yang diajarkan kepada Helen. Akhirnya, Helen mulai bisa membedakan rasa makanan, lalu macam-macam bau, dan lain-lain. Tetapi, karena Helen tidak bisa bicara, Helen tidak bisa mengungkapkan perasaannya adik-adik. Karenanya ia sering menjadi marah atau kadang melempar barang-barang di sekitarnya sambil menjerit-menjerit adik-adik. Meskipun demikian,
ayah dan ibu tetap dengan sabar dan penuh cinta kasih menghadapi Helen. Waktu pun berlalu, dan kini Helen mempunyai adik yang manis, yang lucu seperti kakaknya, seperti Helen. Tetapi Helen belum bisa mengerti arti seorang adik. Bahkan berkali-kali Helen hampir mencelakai adiknya. Dan itu membuat ayah dan ibu sangat khawatir melihat kondisi Helen. Namun, ketika kondisi hati Helen sedang senang, Helen bisa menjadi seorang anak yang manis. Ketika Helen berusia 7 tahun adik-adik, ayah dan ibu menyerahkan pendidikan Helen kepada seorang guru yang bernama Ibu Sullivan. Ibu Sullivan mengajari Helen banyak hal, dari cara makan menggunakan sendok dan garpu yang benar, cara minum. Dengan sabar Ibu Sullivan mengajari Helen adik-adik. Dan akhirnya Helen berhasil makan menggunakan sendok garpu seperti anak-anak lainnya. Melihat hal itu, ayah dan ibu Helen terharu dan berterima kasih kepada Ibu Sullivan karena Ibu Sullivan sudah dengan sabar melatih Helen. Setiap hari, Ibu Sullivan mengajarkan kata-kata baru kepada Helen. Hingga akhirnya Helen sedikit demi sedikit bisa menghafal semua kosakata yang diberikan. Ibu Sullivan memutuskan untuk mengajar Helen setiap hari. Nah, pada suatu hari adik-adik, di suatu hari yang cerah, Ibu Sullivan mengajak Helen pergi ke pompa air di halaman rumah. Di sana Ibu Sullivan memberikan gelas kepada Helen dan menuliskan di telapak tangan Helen gelas. Kemudian Ibu Sullivan memompa air dan meletakkan tangan Helen di bawahnya dan menuliskan di tangannya air. Sehingga kini Helen mulai mengerti bahwa yang dipegangnya adalah gelas dan yang dingin itu adalah air. Sehingga sekarang Helen sudah bisa membedakan mana gelas dan mana air. Setelah itu, Helen mulai diajari oleh Ibu Sullivan membaca huruf Braille. Dengan membaca, Helen mulai belajar banyak hal yang belum pernah Helen ketahui sebelumnya. Helen sekarang tahu tentang mimpi, tentang cita-cita, dan tentang kegembiraan. Ayah dan ibu pun sangat terharu, sangat bersukacita, sangat bersyukur adik-adik melihat Helen bisa membaca. Ketika Helen berusia 10 tahun, Ibu Sullivan membawa Helen ke sekolah khusus untuk berlatih berbicara dengan bibir. Helen pun berlatih dengan susah payah, dengan semangatnya, dengan kegigihannya untuk bisa berbicara. Sedikit demi sedikit akhirnya Helen bisa berbicara adik-adik. Betapa senangnya ayah dan ibu melihat Helen putri kecilnya kini sudah bisa berbicara, sudah bisa membaca, sudah bisa membedakan mana bau, mana barang-barang, sudah bisa belajar
cara makan yang baik. Itu membuat ayah dan ibu sangat bersyukur kepada Tuhan adik-adik dan berterima kasih kepada Tuhan. Helen pun sekarang beranjak dewasa adik-adik. Tetapi Helen tetap mau belajar dan bahkan sekarang Helen membantu banyak orang dengan mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Helen membagikan pengalamannya dalam menulis, dalam membaca, dalam berbicara untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, dari mana Helen bisa menjadi berkat? Dari orang-orang dan keluarganya yang dari sejak Helen kecil sampai Helen dewasa, keluarganya dengan penuh cinta kasih, dengan sabar, dengan penuh kerelaan hati, membantu Helen ketika dulu Helen belum bisa membaca, belum bisa bicara, tetapi keluarga dan orang-orang sekitarnya memberikan semangat kepada Helen. Sehingga Helen sekarang bisa menjadi Helen yang sekarang dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, selalu libatkan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Selalu melibatkan Tuhan dalam proses apapun yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Percaya bahwa setiap cobaan, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kita, Tuhan pasti punya maksud tertentu yang tentunya adalah untuk kebaikan keluarga kita, menumbuhkan rasa cinta kasih yang lebih lagi terhadap keluarga kita, menumbuhkan keharmonisan yang lebih lagi terhadap keluarga kita, adik-adik. Dan jangan lupa untuk selalu saling mendoakan. Adik-adik mendoakan ayah, ibu, kakak, adik, siapapun, tante, om, pak de, bude, eyang, putri, eyang, kakung, didoakan, saling mendoakan. Dan selalu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi rumah kasih, rumah yang dilingkupi kasih, keluarga yang selalu dilingkupi oleh kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan, cerita yang sudah kita dengarkan pagi hari ini bersama-sama bisa kita terapkan, bahkan juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita memuji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencana.
Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sertai kami di dalam ibadah online pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semuanya boleh berjalan dengan baik, itu semua karena berkat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan, biar firman-Mu yang sudah kami terima dan kami dengar, boleh kami menjadikan berkat untuk orang lain, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.